Bab 62. Selamat ya, tolong kamu jaga Vika. Dia. Ali menjeda perkataannya. Mata Haidar tertuju kepada Ali. Dia adalah sahabat terbaikku yang sangat aku sayangi, lanjut Ali. Tentu, aku akan menjaganya semampuku dan menyayanginya sebanyak mungkin, jawab Haidar dengan serius. Sofika hanya memasang muka masam, menurutnya Haidar sangat pandai berbohong. Padahal dia yakin Haidar terpaksa mengatakannya. Ya tentu saja semua ini demi sandiwara yang sudah diatur Faras. Dan hati Ririn seakan pecah berkeping-keping seperti kaca yang terjatuh dari ketinggian. Baginya ungkapan Ali ini bukan seperti seorang teman untuk temannya, tapi lebih seperti seorang lelaki yang menyatakan perasaan cintanya. Ririn sakit hati. Sofika yang peka menyadari keresahan Ririn. Bisa kita bicara? Sofika menggenggam tangan istri sahabatnya itu. Ririn mengangguk kecil. Iya, nanti setelah acara selesai, jawabnya. Dan setelah semuanya selesai, mereka pun menuju ke rumah Ali. Karena mereka memang mengadakan acara di rumah Ali, sementara Ririn dan keluarga mempersiapkan segalanya dari rumah saudara mereka yang tidak jauh dari tempat tinggal Ali, ya sekitar 10 menit perjalanan saja. Saat pulang ke rumah Ali, Ririn semobil berdua dengan Ali. Ali bisa merasakan kalau Ririn lebih banyak diam. Jangan buruk sangka, dengan memutuskan menikah denganmu maka aku memutuskan kamulah satu-satunya. Iya benar, Sofika memang tak mungkin hilang dari dalam hatiku. Tapi, saat ini kamu jauh lebih berharga bagiku dari dia. Ingin tahu kenapa begitu? Ali menoleh sekilas ke arah wanita yang baru saja resmi menjadi istrinya itu. Ririn pun menatap Ali lekat dengan hati berbunga-bunga mendengar bahwa dirinya lebih berharga dari Sofika. Ali kembali fokus nyetir. Karena kamu adalah istriku, sedangkan dia temanku. Istri jauh lebih berharga dari teman, lanjut Ali. Mata Ririn berkaca-kaca, dia sangat bahagia mendengar ungkapan Ali, tak peduli apakah Ali jujur ataupun berbohong. Dia tak mau banyak pikiran, baginya saat ini Ali adalah dunianya, suami yang selama ini dia idamkan. Terima kasih Al, aku bahagia punya suami sebaik kamu. Ririn berlinang air mata. Sementara itu di mobil lainnya, Sofika terus memerhatikan Haidar yang sedang fokus nyetir. Kenapa dari tadi terus menatapku? Desah Haidar yang merasa tak nyaman diperhatikan terus oleh Sofika. Sofika terkekeh pelan. Kamu baper ya? Haidar tak menjawab, dia hanya mendengus. Menurutnya wanita di sampingnya ini sedikit genit. Aku genit hanya sama kamu dan Faras dulu, ujar Sofika, yang membuat Haidar menoleh sekilas. Dia merasa kaget, karena Sofika seolah tahu apa yang dia pikirkan. Mau tahu kenapa begitu? Tanya Sofika. Karena Faras dulu suamimu, dan aku calon suamimu. Haidar tersenyum miring. Hei kamu benar, wah nggak ngangka ya, ternyata kamu bisa memahami aku, kekeh Sofika dengan kagum. Siapapun bisa menebaknya, sahut Haidar, yang membuat Sofika mengerucutkan bibir. Menurut Sofika, Haidar sangat pintar dan berwawasan luas. Bahkan mungkin lebih cerdas dari Faras, hanya beda dalam urusan rezeki saja. Kamu punya pacar? Tanya Sofika dengan ragu. Dia berharap tidak, agar tak merasa bersalah. Haidar diam untuk beberapa saat, membuat Sofika menduga kalau Haidar punya pacar. Kenapa kamu begitu ingin tahu dengan urusanku Nona? Sudahlah lagian pernikahan ini hanya sementara saja. Jadi tak usah saling mencampuri urusan masing-masing, ujar Haidar setelah diamnya. Sofika tersenyum masam. Menurutmu begitu? Ya terserahlah. Akhirnya mereka memilih diam saja demi menjaga hatinya agar tak terluka. Sebenarnya dia melakukan ini demi hubungan semua orang. Demi kebahagiaan Ririn, Yura agar tak ditinggal Faras, dan Haidar agar bisa membalas budi kepada Faras.
Dia sudah memikirkan secara matang semuanya, semoga tak salah ambil langkah. Akhirnya mereka tiba di rumah Ali untuk menghadiri syukuran atas pernikahan ini. Mengikuti acara jamuan bareng seluruh anggota keluarga dan tetangga dekat. Ali memang tak mau mengadakan pesta besar, rencananya besok pagi dia akan membawa Ririn keluar kota bersamanya. Dia akan memulai hidup baru, di kota baru dengan bisnis barunya. Dan Ririn sudah setuju. Usai jamuan, saat semuanya sedang berbincang hangat, Sofika dan Ririn memilih duduk berdua di gazebo depan rumah Ali untuk membicarakan sesuatu. Aku ingin mengatakan sama kamu, kalau aku dan Ali memang dekat namun sebatas sahabat tak lebih. Kamu akan tahu, kalau dia adalah pemuda baik dan setia nanti, percayalah. Bahkan, kamu harus tahu kalau dia itu punya komitmen. Dia sudah memilihmu, artinya tak akan ada yang mampu menggesermu termasuk aku. Aku tahu betul siapa dia akan setia padamu. Sofika berkata dengan apa adanya sesuai yang dia pahami tentang sahabatnya itu selama mengenalnya. Ririn diam coba meresapi setiap apa yang dikatakan Sofika, meski diakui Ali pemuda baik dan pria itu sudah menjelaskan hal yang intinya sama dengan apa yang dikatakan Sofika. Namun, tetap saja ada sedikit kegelisahan yang mendera hatinya. Kamu lihat kalau tadi Haidar datang bukan? Aku akan menikah minggu ini. Tepatnya seminggu lagi. Kamu hadir ya bersama Ali, karena aku akan menjemput bahagiaku, ucap Sofika. Lalu, dia memeluk Ririn. Ririn kaget dengan apa yang dilakukan Sofika, kemudian dia balas memeluknya. Terima kasih Vika, aku akan memegang kata-katamu juga Ali. Aku akan berusaha percaya sama kalian, ucapnya dalam pelukan Sofika. Sofika tersenyum, hatinya sedikit lega. Setidaknya satu hubungan sudah membaik. Besoknya, Sofika turut mengantar Ali dan Ririn keluar kota, rumah baru Ali yang tampak nyaman dan asri. Bukan hanya Sofika, keluarganya dan Haidar pun turut ikut. Karena Sofika memaksa. Kenapa kamu terus memaksaku ikut? Pak Faras sudah uring-uringan padaku, ujar Haidar saat menemukan waktu berdua dengan Sofika di halaman belakang rumah baru Ali. Kamu kenapa selalu membawa-bawa nama Faras sih? Buang saja nama itu, ketus Sofika. Dia menggeplak pelan lengan Haidar. Haidar mengembuskan napas pelan. Dia tak mau terbawa perasaan, aku tahu benar posisiku di mana. Jadi kita tak boleh terbawa perasaan, ucapnya sambil menatap lekat Sofika yang menurutnya cantik natural. Sofika terkekeh, kemudian mendekatkan wajahnya ke wajah Haidar. Tapi aku tak masalah baper. Aku justru maunya kita baper, bagaimana dong? Ucapnya setengah berbisik, membuat Haidar terkejut dan memundurkan sedikit tubuhnya. Muka Haidar sampai memerah dengan hati berdebar keras. Ayo cepat menikah, biar semuanya jelas. Seulas senyuman secerah mentari terbit dari bibir merah jambu Sofika. Haidar memalingkan wajah. Menikah, ya itu sudah ditentukan. Soal kejelasan ya sudah jelas kita akan berpisah nantinya. Jadi hindari terbawa perasaan. Sofika tertawa kecil. Kamu baperan ya sebenarnya? Atau apa kamu belum pernah pacaran sebelumnya? Ah masa di kamu kan ganteng juga, malah memperhatikan wajah Haidar yang semakin terlihat salah tingkah. Aku mau ke toilet dulu. Langsung saja Haidar pergi tanpa menunggu jawaban dari Sofika. Melihat tingkah Haidar, Sofika tersenyum sambil geleng-geleng kepala. Dia lucu juga, kok rasanya ada yang salah ya? Sofika menepuk kepalanya 2 kali. Sofika bergabung dengan orang tuanya dan Ali. Cukup lama mereka berada di rumah Ali, hingga akhirnya mereka memutuskan pulang menjelang sore. Sebelum pulang, Sofika mengatakan sesuatu kepada Ali dan Ririn. Kalian yang aku ria, aku tak mau apa yang aku alami dialami juga oleh Ririn. Al, kamu harus janji padaku untuk membahagiakan Ririn dan menjaganya dengan baik. Ali tersenyum.
Aku akan berusaha membahagiakannya, menggenggam tangan Ririn. Ririn memeluk Sofika. Maaf, karena aku pernah sangat membencimu. Maaf karena aku pernah menganggap kamu buruk, ujarnya dengan tulus, hingga meneteskan air mata. Sofika menepuk-nepuk punggungnya. Aku selalu memaafkanmu. Aku juga minta maaf sudah menyakitimu. Jaga Vika dengan baik, aku tak mau dia menangis karena kamu. Tegas Ali kepada Haidar. Haidar tak menyahut banyak, dia hanya mengangguk dan mengatakan satu kata. Pasti. Dalam perjalanan pulang, seperti sebelumnya, Sofika pulang bersama dengan Haidar. Kali ini suasana terasa lebih canggung, akibat ucapan Sofika saat di rumah Ali yang menggoda Haidar. Kamu kenapa begitu? Tanya Sofika yang melihat raut wajah Haidar yang sepertinya tak nyaman. Tak ada, jawab Haidar sambil fokus nyetir. Apa kamu sebenarnya menyukaiku? Ah, jangan-jangan kamu naksir aku, sejak aku masih istri Faras. Sofika menutup mulut, sebenarnya dia hanya menggoda Haidar saja seperti sebelumnya. Cekit, Haidar menepikan mobil mendadak, untung saja jalanan sedang lengang karena hari beranjak malam. Hei, kamu bisa mencelakakanku, gerutu Sofika. Haidar menoleh dengan raut datar. Tolong jangan bicara sembarangan, aku ada di sini hanya sebagai calon suami sementaramu dan kita akan berpisah setelah sebulan menikah. Seperti rencana Pak Faras, ujarnya diiringi helaan napas gusar. Bagaimana kalau aku memutuskan untuk menjadi istrimu selamanya? Sofika menatap Haidar lekat. Hah? Haidar mengerjapkan mata beberapa kali. Kemudian, dia memalingkan wajah ke arah depan, menatap lurus jalanan yang lengang. Tiba-tiba saja gerimis turun, Haidar mencengkeram setir dengan erat. Pikirannya mendadak kacau mendengar perkataan Sofika. Dia bingung dan tak tahu harus merespons bagaimana. Kamu bingung? Sudahlah, jangan dipikirkan, tapi kamu harus mempertimbangkannya supaya tak bingung saat waktunya tiba, ucap Sofika dengan nada bercanda. Hujan semakin deras, membuat Haidar tak bisa melanjutkan perjalanan. Karena jalanan tampak gelap, berkabut dan pastinya licin karena guyuran hujan. Kamu jangan bicara yang aneh-aneh. Kamu akan menjadi milik Pak Faras seperti sebelumnya. Setelah beberapa saat, Haidar mulai menyahut. Apa kamu senang membayangkan aku yang sudah menjadi istrimu, tiba-tiba akan menjadi istri orang lain? Apa kamu tak memikirkan apa yang akan terjadi selama kita menikah? Ya, meski pernikahan yang tak wajar. Apa kamu berpikir dengan dampaknya saat orang tuamu tahu masalah ini, atau setidaknya saat tiba-tiba kita bercerai? Kulihat, mereka sangat senang aku akan menjadi menantu mereka, cerocos Sofika. Haidar termenung mendengar perkataan Sofika. Semuanya benar. Satu lagi, aku tak mau jadi pelakor. Jadi katakan, apa kamu sudah punya kekasih atau belum? Sofika menatap Haidar intens. Haidar menoleh. Kekasih? Aku. Haidar mengembuskan napas gusar, sedang menimbang-nimbang apakah harus menjawabnya atau tidak. Punya, atau tidak? Sofika sedikit memaksa.